Pernahkah Anda bangun pagi dengan betis terasa kram atau kaki sulit digerakkan? Hal seperti ini banyak dialami para lansia, biasanya dianggap sepele, padahal bisa mengganggu aktivitas harian. Tahukah Anda, salah satu penyebabnya adalah kurangnya mineral penting dari makanan, terutama dari sayuran? Yuk, kita mulai bahas satu persatu. Bagaimana sayur bisa bantu kurangi kram, tambah otot, dan tidur lebih nyenyak. Kita mulai dari sayur yang sering ada di dapur, yaitu bayam. Bayam dikenal sebagai sayur murah dan mudah didapat. Tapi ternyata, bayam mengandung magnesium dan kalium, dua zat penting untuk mengendurkan otot yang tegang dan mencegah kram. Kandungan zat besinya juga bantu membawa oksigen ke otot, supaya tidak gampang lelah. Saran penyajian, rebus sebentar, atau buat sayur bening, tanpa santan, agar nutrisinya tetap terjaga. Nah, ada satu sayur lagi yang bantu tambah kekuatan. Otot apa ya? Sahabat lansia, mari tetap semangat menjaga tubuh, tetap bugar. Usia bukan penghalang untuk hidup aktif. Sekarang kita bahas brokoli. Brokoli mengandung vitamin C dan K yang sangat baik untuk otot dan tulang. Vitamin C bantu produksi kolagen, yang jadi penyusun utama jaringan otot dan sendi. Kukus brokoli 3-5 menit saja, jangan terlalu matang. Cocok disajikan dengan ikan kukus dan nasi merah. Kalau Anda sering merasa pegel-pegel atau leher kaku setelah tidur, bisa jadi itu pertanda otot kurang nutrisi. Sayur sawi bisa jadi solusi alami. Sawi mengandung vitamin B dan kalium yang bantu menjaga kerja otot dan sistem saraf. Kalium juga bantu atur tekanan darah dan mengurangi ketegangan otot. Tumis ringan dengan bawang putih dan tambahkan tahu putih. Hasilnya lezat dan menyehatkan. Penasaran dengan sayur yang bantu tidur lebih nyenyak? Pernah susah tidur walau sudah capek seharian? Itu mungkin karena tubuh kekurangan triptofan. Sayur kacang panjang mengandung senyawa ini, yang bantu tubuh menghasilkan hormon tidur alami. Selain itu, serat dalam kacang panjang bantu perut terasa nyaman saat malam. Cukup rebus atau tumis sebentar dengan sedikit minyak, dan temani dengan kentang kukus, agar kenyang lebih lama. Sayur berikutnya mungkin sering Anda dengar, tapi belum tahu manfaatnya untuk otot. Sahabat lansia, ingat, merawat tubuh di usia lanjut adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Yuk, kita lanjut ke daun kelor. Meskipun kecil dan sederhana, daun kelor kaya kalsium, zat besi, dan antioksidan. Bagus untuk kekuatan tulang, mencegah nyeri sendi, dan bantu otot tetap lentur. Olah jadi sayur bening atau campur dalam telur dadar, gampang dan enak. Selanjutnya, kita bahas sayur yang bantu jaga keseimbangan tubuh. Kadang, tubuh terasa goyah. Apalagi saat berdiri dari duduk lama, bisa jadi tubuh kekurangan vitamin E. Bayangkan, kalau Anda rajin konsumsi labu kuning, labu mengandung vitamin E dan beta-karoten, yang bantu regenerasi sel otot dan jaga keseimbangan tubuh. Kukus labu lalu haluskan jadi bubur. Campur sedikit santan encer agar lebih gurih. Apakah ada sayur yang bantu stamina tetap kuat walau usia bertambah? Jawabannya adalah kangkung. Kangkung mengandung zat besi, vitamin A, dan magnesium yang bantu peredaran darah lancar dan otot tidak gampang lemas. Juga bantu relaksasi tubuh setelah seharian beraktivitas. Tumis, ringan, atau buat lalapan rebus dengan sambal tomat segar. Sahabat lansia, tetap semangat ya, karena tubuh sehat, bikin hati juga bahagia. Banyak lansia takut makan sayur karena takut perut kembung atau diare. Solusinya, pilih sayur yang teksturnya lembut, seperti labu siam. Labu siam mengandung serat halus dan vitamin B kompleks yang ramah untuk pencernaan dan otot. Kupas kulit, rebus sampai empuk, bisa dicampur sup atau tumisan ringan. Yuk, kita bahas kapan waktu terbaik makan sayur agar efeknya maksimal. Sahabat lansia, waktu makan juga penting.
Sayur sebaiknya dikonsumsi saat pagi dan siang hari, agar tubuh sempat mencerna nutrisinya dengan baik. Makan sayur terlalu malam bisa ganggu tidur. Apalagi jika diolah berat. Coba buat menu harian. Pagi nasi tambah sayur bening. Siang nasi merah tambah tumis sayur, malam buah segar. Kita lanjut bahas cara mengombinasikan sayur, agar hasilnya lebih optimal. Mengkombinasikan 2 atau 3 jenis sayur bisa memberikan manfaat ganda. Contohnya, bayam tambah wortel tambah tempe. Bayam kaya zat besi, wortel kaya vitamin A, tempe mengandung protein. Perpaduan ini bantu jaga otot, mata, dan energi. Pastikan jumlahnya seimbang. Jangan terlalu banyak satu jenis, agar tidak membebani tubuh. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara mengolah sayur agar gizinya tidak rusak. Hindari memasak sayur terlalu lama atau dengan suhu sangat tinggi. Semakin lama dimasak, semakin banyak vitamin larut yang hilang. Gunakan teknik kukus, rebus sebentar, atau tumis ringan. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, atau daun salam agar tetap sehat. Masih penasaran dengan cara menjaga semangat makan sayur setiap hari? Sahabat lansia, bosan makan sayur itu wajar, tapi jangan menyerah. Coba ubah cara penyajian. Jadikan sup, jus, atau campur dalam nasi goreng sehat. Buat menu bergantian agar tidak jenuh. Misalnya, Senin bayam, Selasa brokoli, Rabu kangkung. Tulis menu di kertas dan tempel di dapur. Sederhana tapi sangat membantu. Sekarang, mari kita bahas cara menyimpan sayur agar tetap segar. Sayur yang layu atau busuk tentu kurang nikmat dan nutrisinya menurun. Simpan sayur di kulkas dalam wadah tertutup. Jangan cuci sebelum disimpan. Cukup cuci saat mau dimasak. Sayur seperti brokoli, sawi, dan bayam paling baik disimpan maksimal 3 hari. Penasaran bagaimana menanam sayur sendiri di rumah? Menanam sayur sendiri bisa jadi aktivitas menyenangkan dan menyehatkan. Anda bisa mulai dari polybag kecil di teras rumah. Coba tanam bayam, kangkung, atau sawi. Tidak perlu lahan luas. Selain lebih segar, hasil panennya bisa dimasak langsung. Mari lanjut ke motivasi penting, menjaga pola makan di usia lanjut. Tubuh kita memang menua, tapi semangat sehat bisa terus tumbuh. Dengan makan sayur yang tepat, tidur lebih nyenyak, otot lebih kuat, dan tubuh terasa ringan. Anak dan cucu pasti senang melihat kita sehat dan ceria. Jangan lelah mencintai tubuh sendiri, karena kesehatan itu adalah harta. Yuk, kita rangkum semua sayur bermanfaat yang sudah kita bahas. Kita sudah membahas bayam, brokoli, sawi, kacang panjang, daun kelor, labu kuning, kangkung. Labu siam masing-masing punya manfaat khusus untuk otot, tidur, dan mencegah kram. Cukup pilih 2-3 jenis sayur per hari dan olah dengan cara sehat. Ingat, yang terpenting adalah konsisten dan sesuai kebutuhan tubuh. Mari kita tutup dengan pesan hangat dari sahabat lansia. Sahabat lansia, makan sayur bukan sekadar kebiasaan, tapi bentuk kasih sayang pada tubuh sendiri. Dengan cara dan waktu yang tepat, manfaatnya bisa Anda rasakan langsung setiap hari. Kalau video ini bermanfaat, silakan klik like, share ke teman-teman sebaya, dan tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Pernahkah Anda bangun pagi dengan betis terasa kram atau kaki sulit digerakkan? Hal seperti ini banyak dialami para lansia, biasanya dianggap sepele, padahal bisa mengganggu aktivitas harian. Tahukah Anda, salah satu penyebabnya adalah kurangnya mineral penting dari makanan, terutama dari sayuran? Yuk, kita mulai bahas satu persatu. Bagaimana sayur bisa bantu kurangi kram, tambah otot, dan tidur lebih nyenyak. Kita mulai dari sayur yang sering ada di dapur, yaitu bayam.
bayam dikenal sebagai sayur murah dan mudah didapat. Tapi ternyata, bayam mengandung magnesium dan kalium, dua zat penting untuk mengendurkan otot yang tegang dan mencegah kram. Kandungan zat besinya juga bantu membawa oksigen ke otot, supaya tidak gampang lelah. Saran penyajian, rebus sebentar, atau buat sayur bening, tanpa santan, agar nutrisinya tetap terjaga. Nah, ada satu sayur lagi yang bantu tambah kekuatan, otot apa ya? Sahabat lansia, mari tetap semangat menjaga tubuh, tetap bugar. Usia bukan penghalang untuk hidup aktif. Sekarang kita bahas brokoli. Brokoli mengandung vitamin C dan K yang sangat baik untuk otot dan tulang. Vitamin C bantu produksi kolagen, yang jadi penyusun utama jaringan otot dan sendi. Kukus brokoli 3-5 menit saja, jangan terlalu matang. Cocok disajikan dengan ikan kukus dan nasi merah. Kalau Anda sering merasa pegel-pegel atau leher kaku setelah tidur, bisa jadi itu pertanda otot kurang nutrisi. Sayur sawi bisa jadi solusi alami. Sawi mengandung vitamin B dan kalium yang bantu menjaga kerja otot dan sistem saraf. Kalium juga bantu atur tekanan darah dan mengurangi ketegangan otot. Tumis ringan dengan bawang putih dan tambahkan tahu putih. Hasilnya lezat dan menyehatkan. Penasaran dengan sayur yang bantu tidur lebih nyenyak? Pernah susah tidur walau sudah capek seharian? Itu mungkin karena tubuh kekurangan triptofan. Sayur kacang panjang mengandung senyawa ini, yang bantu tubuh menghasilkan hormon tidur alami. Selain itu, serat dalam kacang panjang bantu perut terasa nyaman saat malam. Cukup rebus atau tumis sebentar dengan sedikit minyak, dan temani dengan kentang kukus, agar kenyang lebih lama. Sayur berikutnya mungkin sering Anda dengar, tapi belum tahu manfaatnya untuk otot. Sahabat lansia, ingat, merawat tubuh di usia lanjut adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Yuk, kita lanjut ke daun kelor. Meskipun kecil dan sederhana, daun kelor kaya kalsium, zat besi, dan antioksidan. Bagus untuk kekuatan tulang, mencegah nyeri sendi, dan bantu otot tetap lentur. Olah jadi sayur bening, atau campur dalam telur dadar, gampang dan enak. Selanjutnya, kita bahas sayur yang bantu jaga keseimbangan tubuh. Kadang, tubuh terasa goyah. Apalagi saat berdiri dari duduk lama, bisa jadi tubuh kekurangan vitamin E. Bayangkan, kalau Anda rajin konsumsi labu kuning, labu mengandung vitamin E dan beta-karoten, yang bantu regenerasi sel otot dan jaga keseimbangan tubuh. Kukus labu lalu haluskan jadi bubur, campur sedikit santan encer agar lebih gurih. Apakah ada sayur yang bantu stamina tetap kuat, walau usia bertambah? Jawabannya adalah kangkung. Kangkung mengandung zat besi, vitamin A, dan magnesium, yang bantu peredaran darah lancar, dan otot tidak gampang lemas. Juga bantu relaksasi tubuh setelah seharian beraktivitas. Tumis, ringan, atau buat lalapan rebus dengan sambal tomat segar. Sahabat lansia, tetap semangat ya, karena tubuh sehat, bikin hati juga bahagia. Banyak lansia takut makan sayur karena takut perut kembung atau diare. Solusinya, pilih sayur yang teksturnya lembut, seperti labu siam. Labu siam mengandung serat halus dan vitamin B kompleks yang ramah untuk pencernaan dan otot. Kupas kulit, rebus sampai empuk, bisa dicampur sup atau tumisan ringan. Yuk, kita bahas kapan waktu terbaik makan sayur agar efeknya maksimal. Sahabat lansia, waktu makan juga penting. Sayur sebaiknya dikonsumsi saat pagi dan siang hari, agar tubuh sempat mencerna nutrisinya dengan baik. Makan sayur terlalu malam bisa ganggu tidur. Apalagi jika diolah berat. Coba buat menu harian. Pagi nasi tambah sayur bening, siang nasi merah tambah tumis sayur, malam buah segar. Kita lanjut bahas cara mengombinasikan sayur, agar hasilnya lebih optimal. Mengkombinasikan 2 atau 3 jenis sayur bisa memberikan manfaat ganda. Contohnya, bayam tambah wortel tambah tempe. Bayam kaya zat besi, wortel kaya vitamin A,
Tempe mengandung protein. Perpaduan ini bantu jaga otot, mata, dan energi. Pastikan jumlahnya seimbang. Jangan terlalu banyak satu jenis agar tidak membebani tubuh. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara mengolah sayur agar gizinya tidak rusak. Hindari memasak sayur terlalu lama atau dengan suhu sangat tinggi. Semakin lama dimasak, semakin banyak vitamin larut yang hilang. Gunakan teknik kukus, rebus sebentar, atau tumis ringan. Gunakan bumbu alami, seperti bawang putih, jahe, atau daun salam, agar tetap sehat. Masih penasaran dengan cara menjaga semangat makan sayur setiap hari? Sahabat lansia, bosan makan sayur itu wajar, tapi jangan menyerah. Coba ubah cara penyajian. Jadikan sup, jus, atau campur dalam nasi goreng sehat, buat menu bergantian agar tidak jenuh. Misalnya, Senin bayam, Selasa brokoli, Rabu kangkung, tulis menu di kertas dan tempel di dapur. Sederhana tapi sangat membantu. Sekarang, mari kita bahas cara menyimpan sayur agar tetap segar. Sayur yang layu atau busuk tentu kurang nikmat dan nutrisinya menurun. Simpan sayur di kulkas dalam wadah tertutup. Jangan cuci sebelum disimpan. Cukup cuci saat mau dimasak. Sayur seperti brokoli, sawi, dan bayam paling baik disimpan maksimal 3 hari. Penasaran bagaimana menanam sayur sendiri di rumah? Menanam sayur sendiri bisa jadi aktivitas menyenangkan dan menyehatkan. Anda bisa mulai dari polybag kecil di teras rumah. Coba tanam bayam, kangkung, atau sawi. Tidak perlu lahan luas. Selain lebih segar, hasil panennya bisa dimasak langsung. Mari lanjut ke motivasi penting, menjaga pola makan di usia lanjut. Tubuh kita memang menua, tapi semangat sehat bisa terus tumbuh. Dengan makan sayur yang tepat, tidur lebih nyenyak, otot lebih kuat, dan tubuh terasa ringan. Anak dan cucu pasti senang melihat kita sehat dan ceria. Jangan lelah mencintai tubuh sendiri, karena kesehatan itu adalah harta. Yuk, kita rangkum semua sayur bermanfaat yang sudah kita bahas. Kita sudah membahas bayam, brokoli, sawi, kacang panjang, daun kelor, labu kuning, kangkung. Labu siam masing-masing punya manfaat khusus untuk otot, tidur, dan mencegah kram. Cukup pilih 2-3 jenis sayur per hari dan olah dengan cara sehat. Ingat, yang terpenting adalah konsisten dan sesuai kebutuhan tubuh. Mari kita tutup dengan pesan hangat dari sahabat lansia. Sahabat lansia, makan sayur bukan sekadar kebiasaan, tapi bentuk kasih sayang pada tubuh sendiri. Dengan cara dan waktu yang tepat, manfaatnya bisa Anda rasakan langsung setiap hari. Kalau video ini bermanfaat, silakan klik like, share ke teman-teman sebaya, dan tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.